Di masa pandemi seperti sekarang ini, orang kan cenderungnya dia menahan diri untuk belanja kan. Dia ingin saving money karena ada ketidakpastian, jadi untuk jaga-jagalah. Tapi ternyata orang-orang di negara berbeda itu punya dorongan untuk belanja pada masa pandemi itu beda-beda. Ada yang lebih optimis dengan situasi sehingga dia cenderung lebih royal belanjanya, ada yang bener-bener irit banget gitu. Nah, kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu kira-kira lebih condong kemana ya? Lebih cenderung pengen belanja atau menahan diri? Yuk kita lihat. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semuanya nih? Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia itu termasuk orang-orangnya apakah dia lebih optimis sehingga dia akhirnya cenderung untuk belanja lebih banyak atau justru pesimis dan akhirnya gak belanja, nahan diri. Nah, daripada kita tebak-tebak, kita langsung lihat aja hasil risetnya ya. Nah, ini adalah riset dari McKinsey yang dilakukan di akhir bulan April kemarin ya. Sekarang ini adalah Mei ketika kita rekam ini, jadi ini baru banget risetnya. Nah, teman-teman lihat di sini itu ada titik-titik mewakili negara-negara yang ada di dunia yang diriset oleh McKinsey. Dan garis vertikal ke atas itu mewakili tingkat optimisme. Jadi semakin ke atas, maka orang-orang di negara itu semakin optimis di masa pandemi. Dan garis horizontal itu mewakili kecenderungan dorongan bahwa orang akan meningkat belanjanya, ya. Semakin ke kanan, semakin meningkat belanjanya. Nah, kita lihat Indonesia ada di mana? Ya, Indonesia ada di kanan atas. Artinya pertama adalah orang Indonesia itu optimis, ya, which is good. Bangga saya sama orang Indonesia. Di tengah situasi kayak begini masih punya optimisme yang tinggi, ya, keren lah, ya. Namun juga di saat yang sama orang Indonesia itu ternyata ya mungkin karena dipengaruhi oleh optimismenya kali ya, akhirnya kecenderungan untuk belanjanya meningkat. Ya. Nah ini bagus atau tidak tergantung angle yang teman-teman pakai lah ya. Silahkan nanti punya interpretasi sendiri. Tapi yang pasti kalau Anda adalah pengusaha atau punya bisnis atau sebuah perusahaan, mestinya ngelihat ini sebagai sebuah sinyal yang positif. Artinya apa? Ketika orang udah mau belanja, maka ekonomi akan berputar lagi kan. Yang selama ini mungkin orang cenderung menahan diri dan akhirnya ya ekonomi berhenti, nggak ada transaksi di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada transaksi akan terjadi lagi, ekonomi berputar lagi, dan teman-teman pebisnis harus jelas-jelas manfaatkan situasi ini. Ya, tentu saja yang saya sarankan adalah yang teman-teman tawarin harus sesuatu yang manfaat ya, jangan sesuatu yang sifatnya tersier, yang sebenarnya itu nggak esensial. Orang tetap pada saat pandemi kayak gini dia nggak asal belanja. Jadi hanya karena dia niatan untuk belanjanya lebih tinggi bukan berarti dia akan belanja apapun juga gitu. Dia akan cari hal-hal yang memang penting untuk mereka miliki saat ini. Yang bisa ditunda, ditunda. Maka sesuaikanlah produk atau layanan yang teman-teman akan tawarkan nanti harus menjadi sesuatu yang esensial bagi mereka, yang memudahkan hidupnya mereka, yang memberikan kenyamanan bagi mereka melewati masa pandemi ini. Kalau niscaya teman-teman berhasil hadirkan sebuah produk yang tadi jadi solusi untuk masalah mereka di masa pandemi ini dan ketemu dengan dorongan mereka untuk mau spend more, untuk mau belanja lebih, itu akan ketemu di tengah, maka everybody wins. Ya, Anda sebagai pebisnis akan menang karena Anda akhirnya revenue-nya balik lagi gitu ya, terjadi lagi, bisnisnya jalan lagi. Di saat yang sama juga customers Anda yang memang dia sudah mau berkorban, tabungannya dikeluarkan, dapatkan value yang sangat tinggi. Nah, sekali lagi bagaimana Anda menerjemahkan grafik ini itu tentu aja terserah Anda ya, masing-masing punya opini dan insight hikmahnya sendiri-sendiri. Yang paling penting adalah apa aksi yang teman-teman lakukan setelah dapat informasi ini ya. Oke, semoga manfaat.